Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada di Indonesia, di luar negeri, di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikasih berbagai kenikmatan, anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih takdir dan berbagai macam karunia-karunia Allah yang luar biasa, yang tidak bisa disebut satu persatu. Dan kita harus bersyukur dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu bahagia. Tak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas masalah sukses. Bagaimana sih sukses yang sesungguhnya? Cara menjadi orang sukses seperti apa? Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kesuksesan berarti keberhasilan dan keberuntungan. Kesuksesan adalah kondisi di mana orang lain senang mempelajari dan meniru kondisi tersebut. Sehingga dapat diartikan kesuksesan adalah kondisi sejahtera dalam kehidupannya dan selalu ingin dicapai banyak orang. Orang sukses adalah orang yang berhasil mewujudkan mimpi dan rencana hidupnya, sehingga menjadi manfaat bagi orang banyak. Menjadi orang sukses memang dambaan untuk semua orang, apalagi kalau sukses karena hasil kerja keras kita selama ini. Menjadi orang sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada yang harus dikorbankan, baik waktu maupun tenaga. Dan semua orang bisa menjadi orang sukses. Semua bisa menjadi orang sukses dari nol sekalipun.
asal ada niat dan kemauan dari diri kita sendiri. Bagaimanakah supaya kita meraih sukses? Yang pertama, memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri. Pengertian motivasi bisa dimaknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Setiap tindakan-tindakan kita ada alasan-alasan mengapa kita melaksanakan tindakan tersebut. Nah, maka ini perlu motivasi terhadap diri sendiri. Oh, karena manfaatnya banyak. Oh, karena untuk masa depan. Oh, karena kita memang mencari ilmu, mencari rizki, dan sebagainya. Maka perlu adanya motivasi terhadap diri sendiri. Yang kedua, disiplin dan tanggung jawab. Tidak ada orang yang sukses tidak disiplin dan tidak tanggung jawab. Pasti orang sukses itu disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, buat rencana. Rencana itu adalah suatu angan-angan ke depan yang dibuat oleh kita dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sehingga target-targetnya akan tercapai. Yang keempat, tetapkan sasarannya apa. Nah, dengan sasaran kita tahu, maka kita akan bisa menggapai sasaran tersebut. Ya, sasaran dunia akhirat. Di dunia itu bahagia, di akhirat juga bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kelima, cari relasi sebanyak-banyaknya. Kawan, cari sebanyak-banyaknya supaya bisa membantu, menolong, bisa berkomunikasi. Ketika kita membutuhkan sesuatu akan mudah karena banyak kawan akan menolong kita. Maka berbaik-baiklah kita sama orang lain. Kita makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dan yang lain. Yang keenam adalah implementasi, ya, pelaksanaan dari itu semua sehingga action. Ya. Karena dengan implementasi tujuan akan tercapai. Namun bila mana kita tidak melaksanakan apa yang menjadi sasaran tersebut, maka tidak akan tercapai. Yang ketujuh, analisa kembali. Ya, evaluasi dan analisa. Bagaimanakah selama ini, sudahkah target-target itu tercapai atau belum, dan sebagainya. Baru dianalisa. Baik analisa ketika kita hidup di dunia maupun analisa di akhirat. Bagaimana kalau kita celaka di akhirat? Di dunia bahagia, di akhirat celaka. Kita tidak mau tuh. Atau dunia celaka, akhirat bahagia, juga tidak mau. Kedua-duanya dianalisa dengan sebaik-baiknya. Uji ulang. Kira-kira benar tidak selama ini yang kita kerjakan, yang kita laksanakan. Bila bagus, tingkatkan. Kalau belum, ya harus diperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Yang kesembilan adalah evaluasi. Ada evaluasi harian, ada mingguan, evaluasi bulanan, evaluasi tahunan. Semua itu harus dilaksanakan supaya menjadi bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Yang ke-11 adalah mensyukuri. Siapa yang bersyukur, maka akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup ini harus bersyukur kepada Allah bahwa kita itu dikasih berbagai macam karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, keterampilan. Di zaman sekarang ini memang harus mempunyai keterampilan, sehingga bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing, fokus kepada satu bidang sehingga ahli dalam bidangnya. Nah, maka perlu adanya kursus pelatihan tentang pekerjaan kita sehingga kita itu menjadi ahli dalam pekerjaan tersebut. Yang ke-12, tekad. Bertekad sungguh-sungguh dalam bekerja, dalam berusaha, dalam beribadah, sehingga kita itu keseimbangan di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Di tekad di dunia kan bagaimana kita sukses di dunia, bisa terpenuhi sandang, pangan,
papan ya sekunder dan tersier terpenuhi semuanya. Di akhirat dia selamat. Ya. Sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tekad pula kalau kita di dunia akan bahagia, akan sukses, di akhirat juga akan sukses. Yang ke-13, disiplin. Tidak ada orang sukses tidak disiplin. Semua pasti disiplin. Disiplin bekerja, disiplin dalam beribadah, dalam segala aktivitas, semua disiplin. Insya Allah akan sukses. Sa'idun fil dunia wa sa'idun fil akhir. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang ke-14, berani mengambil resiko. Nah ini, setiap tindakan pasti ada resikonya. Ya, resikonya kerja keras, ya sampai tuntas, sampai beres sebagainya, biasanya disirikin oleh teman-temannya. Ya banyak musuhnya karena persaingan yang tidak sehat dan sebagainya. Maka kita harus berani mengambil resiko, walaupun orang banyak menentang kita, tetap kita bekerja dengan baik sehingga tujuan pekerjaan akan tercapai. Pekerjaan dunia maupun akhirat, bagaimana kita itu sering menolong orang, membantu orang, dan sebagainya, sehingga dunia akhirat itu akan tercapai. Yang ke-15, self-starter, seseorang yang mampu mengambil inisiatif dan dapat bekerja tanpa pengawasan dari atasan dan komitmen. Rata-rata kan kita kerja itu karena ada atasan, bawahan takut pada atasan, atasan takut pada atasan lagi. Nah, tanpa pengawasan kira-kira bisa enggak kita itu berinisiatif inovasi dalam bekerja dan komitmen dalam bekerja sehingga kita akan sukses. Yang ke-16, kapasitas diri kita, seberapa jauh kapasitas diri kita dalam bekerja, dalam beribadah, dalam menghadapi cobaan ujian di muka bumi ini. Nah, kita harus meneliti kapasitas kita seperti apa. Yang ke-17, berani mengambil tindakan. Kita harus mengambil tindakan. Harus tegas dalam bertindak, tegas dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ke-18, kesabaran dan kegigihan. Jelas itu. Ini kuncinya kalau ingin sukses, sabar dan gigih. Gigih tanpa sabar tidak akan berhasil. Sabar tanpa gigih juga tidak berhasil. Sabar dan gigih adalah kunci keberhasilan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. 19, kemampuan mengelola keuangan. Banyak orang yang gagal mengelola keuangan sehingga bangkrut. Bangkrut di dunia, bangkrut di akhirat. Maka harus dikelola uang dengan sebaik-baiknya. Mana ini untuk keduniaan, mana ini untuk keakhiratan. Ya kan? Disisihkan untuk membangun masjid, panti asuhan, jompo, dan sebagainya. Sehingga akan seimbang pengelolaan keuangan di dunia dan persiapan menghadapi akhirat. Yang ke-20, ketahui apa yang Anda inginkan. Harus tahu apa yang diinginkan itu apa. Jangan sampai kita tidak tahu keinginan kita sendiri. Jadi harus tahu keinginan kita apa. Ya terpenuhi sandang, pangan, papan, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier terpenuhi. Terus keinginan akhirat bagaimana kita selamat menghadapi berbagai macam siksaan Allah. Karena Allah mencintai kita sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan keinginan kita begitu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang ke-21, berkumpul dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai salah pergaulan. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Kita insya Allah akan baik. Bergaul dengan orang-orang yang rajin ibadah. Kita insya Allah akan ikut beribadah. Rajin. Yang kedua-dua, memiliki jaringan. Jaringan itu komunikasi dengan semua orang, komunikasi dengan atasan, dengan pemerintah daerah, pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan sebagainya. Sehingga kita punya jaringan. Ya. Sehingga begitu kita membutuhkan bantuan atau apa, ya, kita banyak informasi-informasi
dimanapun kita berada, maka jaringan sangat penting. Yang kedua, tiga, menjadi orang yang optimis dalam hidup. Jangan menyesali hidup, tapi optimis, ya kan? Jangan pesimis. Di dunia pasti bisa sukses, di akhirat pasti bisa kita selamat. Tentu saja diimbangi dengan usaha yang maksimal. Ke-24, jangan pernah menyesal. Yang sudah terjadi sudahlah, ya kan, sebagai pelajaran ke depan. Sehingga jangan menyesal kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin dan sebagainya. Buka lembaran baru untuk menggapai sukses dunia dan sukses akhirat. Yang ke-25, belajar dari kegagalan. Jelas, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, maka kita harus belajar dari kegagalan. Yang ke-26, jangan meragukan kemampuan diri sendiri. Kita semua punya potensi, punya otak, kecerdasan, punya hati, punya kekuatan, tenaga, ya. Kita sekarang sehat dan sebagainya, itu kemampuan diri sendiri. Jangan diragukan. Ke-27, jangan mudah menyerah, ya. Kita buka warung sebentar, udah laku terus tutup, jangan. Lanjutkan apa yang menjadikan kita itu sepi, membuka warung, membuka toko, bisnis, dan sebagainya. Maka jangan mudah menyerah. Yang ke-28, terus belajar keterampilan dan keahlian baru. Ini penting. Sehingga kita itu ahli dalam bidangnya karena kita itu belajar keterampilan, belajar keahlian baru, dan sebagainya. Yang ke-29, tetap fokus, ya, fokus pada pekerjaan kita. Fokus apa yang kita cita-citakan supaya tercapai. Baik tercapai di dunia, tercapai di akhirat. Kita harus fokus. Yang ke-30, berteman dengan kegagalan. Tidak apa-apa kita berteman kegagalan. Sering gagal. Masa gagal terus, maka kita belajar dari kegagalan supaya kita sukses. 31, berani hidup susah. Sudah biasa hidup susah, hidup menderita, dan sebagainya. Sehingga tidak kaget kalau sekiranya kita tuh jatuh lagi, bangkrut lagi, kita dari nol sudah terbiasa. Ya, jadi berani hidup susah. Yang 32, tangguh dalam segala resiko. Dalam keadaan apapun kita harus tangguh terus, konsisten. Mau digoyang sana, mau ditipu, mau dibenci, dan sebagainya, resiko, jalan terus. Tangguh dalam segala resiko. Yang ketiga, haus dalam ilmu. Nah, jangan merasa pandai, jangan merasa pintar, jangan merasa ilmuwan, tetapi kita harus terus belajar dan belajar terus sepanjang masa. Yang ke-34, menabung sebagai kewajiban. Ya, nabung supaya suatu saat kita membutuhkan uang, kita sudah ada, tinggal mengambil tabungan dan sebagainya. Baik tabungan dunia maupun tabungan akhirat. Tabungan dunia yang mungkin investasi keuangan dan sebagainya. Ya, kita nabung di celengan, di bank, dan sebagainya. Nabung akhirat, ya sedekah, infak, dan sebagainya. Itu untuk akhirat. Yang ke-35, investasi. Ya, investasi itu adalah ya kita menanam saham, menanam modal supaya kita itu dapat penghasilan. Ada investasi dunia, ada investasi akhirat. Investasi dunia ya bagaimana kita supaya untung secara ekonomi. Investasi akhirat supaya kita itu selamat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang 36, bergaya sesuai dompet. Artinya apa? Ya kalau dompetnya tebal, uangnya banyak, kita mungkin bisa bergaya, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Ya kalau dompetnya tidak ada isinya, bergaya bagaimana kadang-kadang gitu, ya kan? Nah, maka boleh bergaya sesuai dengan isi dompetnya, isi keuangannya. Tentu saja tidak boleh berlebih-lebihan, ya kan? Dan tidak boleh melakukan dosa karena uangnya banyak, akhirnya melakukan dosa, jangan. Yang ke-37, selalu melebihi ekspektasi. Nah, ekspektasi ada tujuan-tujuan itu
tidak harus standar, tapi harus bisa melebihi dari ekspektasi. Ya, tujuan kita itu ditentukan, lalu kita bisa melebihi dari tujuan yang sudah ditentukan. Yang 38 selalu proaktif. Kita harus aktif ya dalam kemasyarakatan, dalam sosial, dalam membantu pada fakir miskin, yatim piatu, tunanetra, santren, masjid dan sebagainya, proaktif. Ya. Jadi ada proaktif di dunia ini supaya kita itu benar-benar. Dan yang ke-40 adalah melakukan apa yang digemari. Ya, apa yang digemari kita itu lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ke-42 memiliki integritas, konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari dan komitmen yang tinggi. Ya. Yang ke-43 kemampuan untuk mengubah kegagalan menjadi sukses. Dan yang ke-44 meraih kesuksesan dimulai dari mengubah kebiasaan. Nah, ini penting. Nah, maka kita itu bila kita melaksanakan ke-44 ini, kita akan sukses. Kita dengarkan puisi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. Kesuksesan itu pedagang tak berdagang. Jika tak paham maka terluka. Bila tak dicapai maka akan hilang kesempatan yang ada. Sukses itu jangan meminta. Ciptakan suksesmu untukmu. Belas kasih tak ada lagi, usaha bukan sekedar doa. Dunia takkan iba. Kita di penghujung jalan, penantian senyap di ajang peraduan. Nasib bukan akhir cerita, tangis bukan identitas kita, namun harapan selalu ada. Panas bara api, tahukah kau emosi itu? Rasa ingin sukses itu bukan mimpi kawan. Cita rasa kelezatan, sejukkan tawa, damai, temporer. Nilai bukan moyang segalanya, nilai bukan akhir tangis kita. Kesuksesan bukan teman nilai, kesuksesan itu adalah damai di dalam hati. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.